Kasus Miftah telah membawa babak baru. Akibat guyonan Miftah waktu berdakwah dianggap tidak pantas, telah menimbulkan wacana dari anggota DPR agar setiap pendakwah harus punya sertifikasi. Bahkan sudah mulai dibahas oleh Kementerian Agama. Yo guys, balik lagi di Kevin. Kita lanjut dalam kasusnya Gus Miftah ya. Ini ada video terbaru, info terbaru dari viral nih ya. Masa lalu Gus Miftah terungkap. Nah, masa lalu ini seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Masa lalu Gus Miftah terbongkar, ternyata bukan anak kiai. Kehidupan masa lalu Gus Miftah mulai dikritik warganet. Salah satunya adalah nama asli sang pendakwa, yang ternyata bukan Miftah tapi Taib. Juga bukan seorang anak kiai, melainkan anak pekerja serabutan asal Lampung. Bahkan Gus Miftah pun sempat tidak lulus saat kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akhirnya lagi, sang pendakwa juga ternyata seorang marbot yang hidupnya pernah dibagi warga karena hidup susah. Bagaimana menurut? Tidak berbola, kurang. Siapapun Anda yang menggunakan memperalat pakson haji untuk kepentingan politiknya Miftah, siapapun Anda adalah orang-orang yang tidak bermoral, tidak beradab, tidak punya rasa beri kemanusiaan. Pakson haji seorang penjual es teh orang desa yang tidak tahu menahu tentang peta politik. Kalian gunakan untuk hasrat kekuasaan, disetting nangis-nangis. Allah ya karim, astagfirullah. Tidak mungkinlah itu muncul dari kehendak pribadinya Pakson haji, tidak mungkin. Itu pasti ada yang niatin. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang pesan. Cari yang mengedit video itu pertama kali. Pak Kumis, Kiai Nusantara, ente kan punya teman dukun, murid dukun banyak sekali. Suruh tangkap aja itu sama dukun. Benar. Gus Miftah itu nggak salah, kata Pak Kumis ini. Nah, yang salah itu ya yang edit. Ini ya, kalau misalnya ada orang nih di jalan raya ugal-ugalan, yang ugal-ugalan ini nggak salah. Yang salah itu yang memviralkan. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi, katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya lah, benar lah, tapi apa, saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi apa, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah, ku hitung kan 10.000 tuh, ya apa yo, apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Berita heboh apa bikin status katanya? Heboh seperti itu saya langsung membuat status itu. Ya saya katakan bahwa Gus Miftah nggak salah gitu. Ini hanya candaan aja. Indonesia ini Pak. Kalimat-kalimat seperti itu tergantung ruang dan waktunya juga. Kalau kita menggiring ke arah pencemaran nama baik dan lain sebagainya, saya rasa nggak masuk gitu. Dan kita ketika dirangkum peristiwa-peristiwa kejadian atau pidato-pidato ceramah lucunya itu untuk menggiring, membuat suatu opini dia negatif sehingga timbul mundurnya loh. Itu saya kaget loh waktu mendengar pidatonya menangis. Saya orang ngejek tangisannya dia. Karena saya juga biasa nangis kalau memang sedih ya atau terharu. Tapi di situ saya ngeliat, oh ternyata beliau adalah kiai, orang bawah, biasa masuk di premanisme untuk mengajak mereka siar agama gitu. Dan sebenarnya nggak salah, artinya beliau jadi besar, dan kenapa nggak presiden waktu itu membela dia Pak Karni? Harusnya dibela gitu. Karena biar bagaimanapun Gus Miftah ini adalah bagian dari kabinet dan merupakan utusan khusus presiden. Harusnya selesai di Pak Presiden. Ketika Pak Presiden mengatakan bahwa biar kami akan bina atau kami luruskan kembali, itu selesai gitu. Waduh, menurut kalian gimana? Nih, Miftah sempat hina Pak Prabowo 2019 ya. Video lawas Gus Miftah sindir Prabowo kembali mencuat ke publik. Niku jenenge jumawa. Lawang kalah iso nampa niku jenenge legowo. Tapi lek kalah ngakune menang jenenge Prabowo. Ngono wae kudu. Bander banget. Siapa yang ngedit ya? Juta buat bayar utangnya seperti di Mesa, saya nggak pernah. Golkar sindir PDIP yang baru berani pecat Jokowi. Golkar ini lucu,
Kalau kalian mau ngambil Jokowi, silahkanlah ambil. Ambil aja silahkan. Gak usah banyak bacot, gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Ambil aja. Jujur ya, sebenarnya gue tuh prihatin loh sama Golkar di tahun ini. Serius dah. Padahal Golkar ini adalah partai pemenang nomor 2 di tangan si Bahlil. Banyak kali kader-kader Golkar yang gagal di Pilgub tahun ini. Kakaknya udah Tukang S klarifikasi, sudah minta mereka maaf, udah minta maaf kata semua. Farhad. Tukang S-nya pun sudah memohon kepada presiden untuk minta maaf. Bahkan udah mendapat keuntungan yang besar. Ada hikmah dari peristiwa ini gitu. Jadi apa sebenarnya? Nggak ada introspeksi. Karena waktu saya lihat zaman orang melawak Indonesia ini, dulu cara melawak untuk menghibur Indonesia yang lagi dalam mungkin kemiskinan, kesulitan, atau politik yang kisruh, ya lawakan-lawakan mulai dari Warkop, Don Indro Kasino, zaman Ateng itu, atau Sri Mulat, ketoprak, itu kan memang kalimat-kalimat lucu, kalimat goblok, mungkin dorong kepala, atau menghina. Tapi masalahnya dia adalah pelawak, bukan bukan ulama ya. Kalau ulama mengatakan itu nggak pantas banget gitu loh. Takutnya banyak jamaah-jamaahnya mengikuti ya. Waduh, ini Farhad Habis memang nggak beres ya dalam kasus apapun ya. Pantas saja pas kasusnya Vina Eki itu ya dia kalah ya dalam melawan Rudiana ya. Aduh, emang kacau sih. Lur, wis roh videone Mbah Mega apa durung? Lah iya to, iki jan Mbah Mega ning omah iki ora duwe kocok. Itu dapat apa Mas? Selama jadi presiden, apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara ini, terutama untuk rakyatnya? Kok iso-isone lho Lur, malah nyindir programnya Pak Prabowo yang Masya Allah, TikTok aku lagi ramai banget, Instagram semuanya segala macam. Tapi terima kasih ya, kalian tuh dukungannya banyak banget loh, support aku banget. Makasih, jazakumullah khairan. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Di situ tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut seneng, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu kata urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, cari siapa pengedit dan pemberi narasinya, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Waduh, lu juga sama-sama goblok ya. Ini orang siapa lagi sih ini orang? Aduh, cari panggung aja nih orang. Gus Miftah punya murid lonte. Astagfirullah. Kan aku malu. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Memang kalau sudah jadi konsumsi publik, netizen mencari track record ya, jejak masa lalu Gus Miftah. Di Megar warganet, nama asli Taim, bukan kiai, dan tidak lulus kuliah guys. Waduh, kayak preman ya. Tukang parkir ya. Wajah-wajah tukang parkir. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang ada lawan dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Dia kenapa semua orang benci? Bahwa bulan Mei 98 itu bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Itu menteri apa itu? Menteri pada nggak punya otak itu. Lalu menteri baru dipilih langsung ngomong kayak begitu. Emang lu dewa apa? Ya, menteri-menteri kayak begitu nggak akan bisa merubah. Ya kalau menteri hukum dan HAM aja kayak begitu, gimana hukum dan HAM mau berubah? Prabowo mengaku mendapat ancaman dari karena berambisi hilangkan korupsi dan kemiskinan. Waduh. Percaya kalian? Percaya kalian? Gua agak ragu sih. Coba deh, anggaplah ini benar. Anggap ini benar. Kira-kira siapa yang berani ngancam presiden kita? Kira-kira siapa yang berani
ngancam macan Asia. Kalau yang ngancam partai lain itu nggak mungkin, karena semua partai ada di koalisinya. Logikanya, siapa yang berani ngancam presiden untuk menjalankan program-program kerja dia? Siapa yang berani? Presiden punya kewenangan untuk menggerakkan tentara kita, Polri kita, Kopassus, Intel. Kagak ada yang berani, bos. Kecuali Mulyono ya. Jangan-jangan Mulyono lagi yang ngancam. Ya kan? Jangan-jangan nih.